Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Ghani. Al-Ghani itu artinya maha kaya. Maka dalam bahasa Arab, orang yang kaya disebut dengan ghani. Asal kata ghani itu adalah ghina. Ghina artinya cukup. Jadi dalam bahasa Arab, orang yang merasa cukup, maka dia adalah kaya. Cukup makan, cukup pakaian, cukup keperluan hidup. Itulah yang membuat orang membayar zakat, karena cukup. Sedangkan orang yang kurang, itu bahasa Arabnya fakir. Kalau banyak, jamaknya fuqara. Maka kita menyebutnya fakir fuqara. Bezanya dengan miskin, kalau dia ada hasil, tapi tak mencukupi keperluan, maka disebut dengan miskin. Walaupun dia punya kapal, macam dalam surat Al-Kahfi, Ammas safinatu fakanat limasakin. Kapal itu milik orang miskin. Kenapa orang miskin boleh punya kapal? Kalau orang miskin takkan dia punya kapal. Maksudnya hasil dari kapalnya itu tidak mencukupi keperluan hidupnya. Maka disebut dengan miskin. Adapun orang yang tak ada sama sekali, maka disebut dengan fakir. Fakir itu asal katanya faqr. Faqr artinya kurang. Sebelum Islam datang, biasanya yang dipandang itu adalah kaya dengan fakir itu pada benda, pada harta. Selepas Islam datang, berubah pandangan itu. Jadi Islam datang merubah cara pandang orang. Kalau dia cukup, walaupun sedikit, disebut kaya. Kalau dia kurang, walaupun banyak, disebut fakir. Ini tentang Islam merubah cara pandang manusia. Saya bagi contoh lain. Sebelum Islam datang, penyakit disebut dengan laknat. Kalau ada orang sakit, kena laknat. Selepas Islam datang, penyakit tidak selamanya laknat. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Sakit, susah hati, pening kepala, duri yang mencucuk tapak kaki, boleh jadi cara Allah menghapus dosa. Jadi ketika Islam datang ini, bukan berarti dia merubah dunia. Dunia ini tetap macam sebelum Islam datang. Tapi cara kita menengok dunia ini berubah. Jadi bila kita sakit, zaman dulu jahiliyah, oh kamu dilaknat Tuhan. Tapi selepas Islam datang, bila ada orang sakit, mungkin ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, boleh jadi Allah ingin menghapus dosa, sehingga orang menjadi sabar. Kemungkinan yang kedua, boleh jadi amal dia sudah cukup untuk masuk surga, tapi surga yang level tinggi belum cukup. Maka dicukupkan Allah dengan satu ibadah. Nama ibadahnya sabar. Jadi orang yang sakit sabar, naik darjahnya. Yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan dia satu balasan yang lebih tinggi daripada jihad, yang lebih tinggi daripada haji mabrur, yang lebih tinggi daripada membangun masjid. Itu adalah amal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebab kalau bina masjid, balasannya satu tempat. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membina masjid, dibinakan Allah untuk dia satu tempat di surga. Tapi kalau dia sabar, balasannya bighairi hisab. Boleh jadi yang keempat. Yang keempat, bahwa di surga nanti ada satu makam level yang paling tinggi namanya ridha. Dan ridha itu didapati oleh orang yang sakit. Dia ridha menerima takdir Allah. Tapi ridha tidak menghilangkan ikhtiar. Orang yang ridha tetap makan ubat. Orang yang ridha tetap minum madu. Orang yang ridha tetap minum habbah sauda. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubatnya. Tadau, maka berubatlah kamu. Dan ada ridha.